Sudah tanggal 5 April 2021, KPM PKH maupun BPNT masih saja belum dapat bantuan PKH dan BPNT-nya. Kenapa bisa belum cair? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya ya, agar mendapatkan informasi terbaru tentang BLT dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, jadi ada info terbaru untuk KPM PKH dan BPNT ya. Bahwasanya di tanggal 5 April katanya sudah akan dilakukan pencairan. Namun masih saja banyak yang belum dapat ya. Nah, kira-kira kenapa dan apa solusinya? Kalian simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan di skip-skip agar bisa tahu step by step-nya. Nah, untuk pada semua KPM PKH ataupun BPNT, saya harap tenang ya teman-teman, dan sabar dan tidak saling menyalahkan ya. Karena masih banyak yang jong. Nah, di sini bukan kalian saja yang masih jong, akan tetapi banyak ya teman-teman. Nah, mengapa masih banyak yang jong? Ini dikarenakan semua masih butuh proses yang agak lama ya. Nah, terkait itu ada tentang SP2D ya. Yang pertama, SP2D adalah surat daftar nama KPM yang cair diberikan Kemensos kepada pendamping dan ke Bank Himbara. Nah, jadi setiap ada pencairan, pasti Kemensos mengeluarkan surat SP2D ya, untuk segera melakukan pencairan kepada Bank Himbara. Nah, jadi setelah SP2D di Himbara, selanjutnya akan diproses via by name by address agar diajukan ke KPPN selaku bendahara negara untuk melakukan pencairan ya. Kemudian, tahap yang ketiga, setelah semua proses di atas selesai, belum bisa langsung masuk ke rekening KPM. Karena setiap himbara butuh waktu. Perlu diketahui jumlah KPM di Indonesia adalah jutaan orang ya. Sedangkan untuk transfer satu orang saja, bank butuh waktu 5-10 menit. Jadi dimohon bersabar. Nah, kemudian tahap yang keempat, walaupun SP2D sudah turun di pendamping, pihak pendamping juga belum berani pastikan ya, kalau KPM tersebut sudah cair, dikarenakan proses dari bank yang butuh waktu tadi. Bisa jadi 10 orang baru cair 3-4 orang saja ya. Kemudian tahap yang kelima, untuk masyarakat walaupun secara umum dikategorikan kurang mampu, tapi nama di DTKS tidak ada, bisa jadi tidak akan dapat bantuan pemerintah, karena DTKS adalah data penerima manfaat. Ya, jadi Kemensos mengusulkan data penerima calon penerima bantuan itu adalah yang sudah terdaftar di DTKS ya teman-teman. Jadi jika kalian belum terdaftar di DTKS, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan bantuan dari Kemensos karena Kemensos mengambil datanya dari DTKS. Dan DTKS juga ada tingkatan kemiskinannya ya teman-teman, atau disebutnya desil. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4. Nah, untuk yang desil 4 itu pasti tidak akan mendapatkan karena sudah sejahtera ya. Sudah sejahtera hidupnya. Nah, jadi mohon untuk dipahami ya para KPM agar tetap sabar menunggu, tidak terburu-buru ke ATM untuk cek saldo. Nah, kemudian selain itu masih ada beberapa kendala ya yang dihadapi para KPM PKH dan BPNT yang masih jong. Nah, ini disebabkan yang pertama
status peserta KPM kemungkinan sudah dihapus oleh Kemensos, dikarenakan KPM tersebut sudah naik ke desil 4. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, yang desil 1 itu miskin sekali untuk kategori nomor 1 ya. Desil kedua itu kategorinya miskin. Desil ketiga kategori menengah, dan desil keempat itu sejahtera ya. Jadi solusi untuk desil keempat ini kemungkinan tidak ada ya, karena sudah menjadi sejahtera. Kemudian yang kedua, status peserta KPM masih aktif, tapi data belum sama dengan di DTKS, meskipun sudah sama dengan di Dukcapil. Solusinya, kalian cek ke operator 6NG di desa untuk cocokkan data antara nomor KK dan KTP dengan di DTKS. Nah, kemungkinan besar yang kedua ini, kalian peserta KPM-nya masih aktif, tapi data belum sama dengan di DTKS. Misalkan di DTKS namanya siapa, dan di KTP atau di KK siapa ya, karena ada juga yang beda huruf atau koma pun itu mempengaruhi. Lalu yang ketiga, status KPM aktif, data di DTKS tidak sama dengan Dukcapil. Nah, solusinya kalian datang ke Dukcapil untuk aktifkan nomor KK dan KTP agar diaktifkan. Meskipun sudah baru nomor NIK-nya, tapi belum diaktifkan, bisa minta bantuan pendamping setempat. Nah, jadi nomor NIK kalian itu harus aktif ya teman-teman. Silakan kalian cek secara online kalau bisa ya. Kemudian tahap yang keempat itu kemungkinan status KPM aktif DTKS dan Dukcapil sama, tapi tidak sama dengan di bank. Nah, jadi kemungkinan besar KPM aktifnya ini datanya sama ya dengan DTKS dan Dukcapil sudah sama, akan tetapi di bank ini berbeda. Nah, solusinya kalian datang ke bank dengan membawa KK dan KTP, serta buku tabungan dengan surat pengantar dari Dinas Sosial yang menyatakan kalian benar-benar peserta KPM, termasuk yang sudah ganti nama atau jadi ahli waris dari keluarga inti ya, minimal usia 21 tahun. Nah, mungkin ini untuk yang KPM-nya meninggal dunia dan diahli wariskan ke anaknya ya, atau suami ataupun istri ya. Tapi biasanya untuk KPM BPNT ini nama atas nama istri ya. Nah, bisa juga diahli wariskan ke anak. Kemudian yang kelima, status KPM aktif, data di DTKS serta Dukcapil dan bank sudah sama, namun belum aktif. Nah, mohon ditunggu 1-2 minggu, karena pencairan bertahap sampai data turun dan dicetak nomor rekeningnya oleh bank yang ditunjuk. Nah, jadi ini mungkin jika semuanya sudah selesai ya, sudah aktif, sudah cocok maksud saya, nah kemungkinan ini belum aktif datanya ya. Jadi mohon ditunggu 1-2 minggu karena pencairan bertahap. Nah, semua solusi yang di atas yang tadi saya sebutkan bisa minta bantuan ke pendamping kalian masing-masing. Nah, saya kira itu saja ya teman-teman terkait penyebab bantuan PKH dan BPNT sampai 5 April ini belum cair ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.